Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau buat jajanan pasar yang super lembut, menul-menul banget. Ini cocok untuk ide jualan atau isian snack box. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama kita buat bahan biang terlebih dahulu. 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan air hangat kuku. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah rata kemudian ditutup, diamkan sampai mengembang. Ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan 200 gram tape singkong yang sudah aku buang sumbunya, kemudian aku haluskan menggunakan garpu. Setelah halus seperti ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering, 250 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian untuk semua bahan ini aku aduk sampai tercampur merata. Nah, ini untuk bahan biangnya sudah mengembang, artinya raginya masih aktif. Jika teman-teman tidak mendapatkan ragi yang mengembang seperti ini, sebaiknya diganti dengan ragi yang masih baru ya. Selanjutnya aku tambahkan 500 ml santan. Untuk santannya di sini aku tuang setengahnya terlebih dahulu, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah rata kemudian masukkan tape singkong yang tadi sudah dihaluskan. Lanjut tuang semua sisa santan. Nah, untuk santannya di sini aku menggunakan santan instan ukuran 65 ml sebanyak 2 bungkus dan ditambah dengan air ya. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk santannya boleh banget diganti dengan santan yang masih segar. Kemudian aku tambahkan 200 gram kelapa parut. Sebelumnya untuk kelapa parutnya sudah aku kukus supaya hasil kuenya nanti tidak mudah basi. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian untuk adonannya aku tutup menggunakan kain yang bersih. Istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam aku istirahatkan, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian ini aku aduk-aduk sebentar. Nah, untuk adonannya ini sudah siap digunakan. Panaskan teflon atau cetakan, oles dengan margarin tipis-tipis. Di sini aku menggunakan cetakan martabak. Untuk cetakannya bebas aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan cetakan serabi juga boleh. Tuang adonan ke dalam cetakan 3/4 aja. Jangan sampai penuh karena nanti adonannya akan mengembang. Pastikan sebelum menuang adonan ke dalam cetakan diaduk-aduk terlebih dahulu. Setelah semua cetakan terisi dengan adonan lalu ditutup, panggang sampai bagian pinggirannya terlihat kecoklatan. Nah, ini sudah kecoklatan ya, langsung aja aku balik menggunakan 2 sendok supaya lebih mudah. Untuk api kompornya di sini aku menggunakan api sedang ke kecil. Setelah semuanya dibalik, selanjutnya aku tutup kembali, dimasak sampai bagian bawahnya kecoklatan atau matang.
Setelah beberapa menit aku panggang, ini kuenya sudah matang dan bagian bawahnya ini sudah kecoklatan. Langsung aja angkat dan pindahkan ke wadah lain. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Setelah kuenya diangkat, lanjut kita panggang sisa adonannya. Untuk teflonnya dioles kembali dengan margarin supaya tidak lengket. Jangan lupa juga sebelum menuang adonan, pastikan diaduk-aduk terlebih dahulu. Nah, kalau ada adonan yang tercecer seperti ini, bisa kita bersihkan menggunakan tisu. Nah, ini dia kue apem kelapanya sudah jadi. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk bagian bawahnya juga tidak gosong ya. Ini tuh kuenya beneran lembut banget, menul-menul. Untuk bagian dalamnya juga matang merata. Rasanya enak, manis, gurih. Ini cocok banget untuk ide jualan, isian snack box atau cemilan keluarga. Dinikmati bersama teh hangat, ini mantep banget. Nah, kalau teman-teman kalau mau buat jualan bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini ya. Untuk satu resep ini aku dapat sebanyak 25 pieces. Nah, untuk hasil banyaknya tergantung besar kecil dari cetakannya. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.